Bangunan Mega Istora Papua Bangkit, 7 venue serta penataan kawasan di Kompleks Olahraga Kampung Harapan dan Doyo Baru, serta membangun rumah susun yang dimanfaatkan sebagai wisma atlet itu hanya menghabiskan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah. Tidak seperti mega proyek Wisma Atlet Hambalang yang menelan biaya 2,5 triliun rupiah yang diresmikan oleh hantu-hantu Hambalang di era SBY itu. Halo Indonesia, salam NKRI. Sabtu 2 Oktober 2021 merupakan hari bersejarah untuk masyarakat dan pemerintah Papua, di mana hari tersebut Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo meresmikan Istora Papua Bangkit yang berada di kawasan Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Peresmian ini sekaligus dengan peresmian 6 venue PON Papua lainnya yang dibangun oleh Kementerian PUPR, ditandai dengan penandatanganan 7 prasasti. Peresmian ini menandai telah dimanfaatkannya seluruh venue untuk PON 20 Papua. Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyebutkan 7 venue yang telah dibangun Kementerian PUPR dengan sumber dana APBN antara lain venue Istora Papua Bangkit, venue akuatik, kriket dan hoki, sepatu roda, dayung dan panahan. Selain pembangunan venue, mereka juga melakukan pembangunan penataan kawasan di Kompleks Olahraga Kampung Harapan dan Doyo Baru, serta membangun rumah susun yang dimanfaatkan sebagai wisma atlet itu. Pembangunan seluruh venue ini menghabiskan dana sekitar 1,5 triliun rupiah, dengan rincian investasi venue 1 triliun rupiah, penataan kawasan kurang lebih 200 miliar rupiah, dan rumah susun sebesar 300 miliar rupiah. Sedangkan khusus untuk pembangunan Istora Papua Bangkit kurang lebih 287 miliar rupiah dan dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan. Pemirsa Sainai TV yang saya hormati, Insinyur Haji Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang merakyat, rendah hati, dan selalu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. Pemimpin yang satu ini selalu hadir, bahkan selalu meluangkan diri untuk turun secara langsung dalam setiap proyek-proyek besar hanya untuk memastikan bahwa proyek-proyek itu dikerjakan secara baik, tepat waktu, dan dikelola secara profesional. Beliau memang jauh berbeda bila dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Setahu saya sampai saat ini belum ada kata mangkrak terhadap proyek-proyek besar di masa jabatannya ini. Ini adalah satu jawaban untuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang bicara soal utang negara sebesar 6,5 triliun rupiah dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro atau Ibas yang mengingatkan Jokowi agar jangan ada proyek mangkrak. Bangunan Mega Istora Papua Bangkit, 7 venue, serta penataan kawasan di Kompleks Olahraga Kampung Harapan dan Doyo Baru, serta membangun rumah susun yang dimanfaatkan sebagai wisma atlet itu hanya menghabiskan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah. Tidak seperti mega proyek Wisma Atlet Hambalang yang menelan biaya 2,5 triliun rupiah yang diresmikan oleh hantu-hantu Hambalang di era SBY itu. Jokowi adalah sosok pemimpin yang selalu memberikan bukti bukan janji.
Jokowi hutang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Jokowi membangun negeri ini dari semua pelosok tanah air. Jokowi tidak pernah nyinyir, tidak pernah omong kosong, dan tidak pernah berkoar-koar. Jadi saran saya untuk AHY dan Ibas, hentikan koar-koar dan omong kosongmu itu terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Karena itu hanya akan menambah luka serta semua orang akan membongkar aib dari masa kepemimpinan ayahandamu SBY kala itu. Fokuslah dulu untuk urus partaimu yang semakin hari elektabilitas partainya semakin menurun itu. Selesaikanlah dulu urusan ADART yang digugat oleh pengecara kondang Yusril Iza Mahendra. Semoga Dewi Fortuna berpihak padamu. Salam hormat Pak Jokowi. Teruslah membangun negeri ini dan memberi bukti kepada semua masyarakat Indonesia. Karena pastinya orang-orang oposisi akan semakin sakit hati. Papua, kita orang semua sayang Bapak.